Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTOK edisi 24 Oktober 2022. Malam ini seperti biasa kita akan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar FTOK edisi terakhir, edisi 23 Oktober 2022. Kita akan bahas nanti satu persatu. Baik, langsung kita mulai saja agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Silakan apabila ada saham yang menarik lainnya, silakan Bapak Ibu bisa isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas ya. Silakan isi. Kita masuk ke pembahasan pertama IHSG seperti biasa. Hari ini IHSG masih melanjutkan pullback-nya meskipun kenaikan hari ini relatif tertahan, tidak terlalu signifikan, hanya 0,5% kenaikannya seperti yang kami sampaikan di Stockholm minggu ini ya. IHSG lanjutkan pullback sebelum kembali retest support. Di sini target kami untuk pullback kali ini adalah 7.120 sampai dengan 7.140 area ya. Nah, hari ini kenaikan IHSG masih di 7.090, artinya masih ada ruang untuk naik sedikit lagi untuk IHSG ya. Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin potensi kenaikan IHSG yang masih akan berlanjut ini meskipun sudah terbatas ya. Ya, kira-kira masih sama dengan Stockholm IHSG. Kita langsung masuk ke pembahasan saham saja. Kita ambil pertama dari Pak Dimas Muhammad, Technical HMSP, satu saham ya. HMSP kemarin kita sudah bahas juga, kita juga sudah tradingkan di PTR kemarin. Saat ini secara teknikal HMSP masih melanjutkan pullback ya, mengarah ke gap-gap atas ini yang masih terbuka. Sementara ini untuk target kenaikan sesuai dengan yang kami ambil di PTR, yang kami jadikan patokan potensi kenaikan HMSP sudah tercapai. Untuk saat ini kita trading tanggal 14 kemarin kita masuk di 910-915 untuk HMSP kebetulan. Dan saat ini HMSP sudah di harga 985 ya. Nah, kita coba cek target untuk HMSP sendiri. Di sini target kita di 975 untuk TP1. Kemudian TP keduanya di 1060 ya. Jadi saat ini ya alhamdulillah HMSP sudah mencapai TP1 kita. Ya, artinya sudah mengalami kenaikan sekitar di atas 5% harusnya ya, 910 di tanggal kita tadi beli tanggal 14 ini ya, tanggal 14 ya, ini ya 910. Sekarang ini sudah naik 8 sampai dengan ya 8% ya, sudah mengalami kenaikan 8% dan potensi berikutnya di 1060 yang artinya ini menutup gap ya, gap yang terbuka ini. Pertama gapnya terdekat ada di 1030, kemudian ada di 1000, gap selanjutnya itu cukup tinggi ya. Jadi untuk saat ini terdekat itu dulu sampai dengan 0,618 yaitu di 1050-1060 itu TP2 kita untuk swing ya. Gitu teknikalnya, masih potensi ke TP2. Kin sudah saatnya terbang lagi Pak, minta view jangka pendek. Oke, kita coba lihat Kin. Kin hari ini berhasil kembali di atas EMA 60 dengan volume yang cukup signifikan. Kemarin sempat turun di perdagangan terakhir di tanggal 21 Oktober di bawah EMA 60 namun dengan volume yang kecil. Artinya tekanan jual ini tidak terlalu serius dan hari ini dibalas dengan tekanan beli yang cukup besar ya. Dengan penutupan di 705 harusnya ini indikasi paling tidak ada potensi pullback dari tren turun ini. Tren turun yang dibentuk sejak September lalu, tren turun minor. Jadi potensi sekarang ini untuk Kencana Energi potensi terdekatnya ada di 730 sampai dengan 745. Nah, apabila ada kenaikan di atas itu berarti tren turun atau tren koreksi ini selesai dan tren naik major uptrendnya akan melanjutkan uptrend karena target kita masih di angka 1015. Saat ini sudah harusnya potensi ya, potensi untuk pullback paling tidak ke 730 sampai dengan 750 tadi ya. Potensi IATA arahnya ya ini ya, kemana jangka pendek 2 mingguan. IATA ini masih konsolidasi ya, jadi arahnya sekarang ini kecenderungannya masih naik menutup gap. Gapnya belum tertutup sempurna di 168 dan mungkin akan menguji resist konsolidasi di 180. Oke.
Minta analisa BDMN secara teknikal. Oke, BDMN masih mengalami kenaikan hari ini ya. Jadi kenaikan ini masih berlanjut. Ya, ini pullback ya, pullback BDMN ini pullback. Dengan target saat ini sudah tercapai di 3520, berarti sekarang ini mengincar 4700 ya, cukup tinggi. Jadi ini potensinya masih berlanjut, setidaknya terdekat ya 4280. Itu ada juga resist. Oke, seperti itu. Lanjut. SDMU sudah take profit cepat sekali, langsung turun, bisa buyback. Oke, ini berarti member PTR kali ya. Ini SDMU tadi siang ya. Tadi pagi, sorry. Kita trading ini saham kita fast trade ya untuk saham ini, karena ini saham tipikal super agresif, sehingga ya ini tadi pagi kalau nggak salah kita beli saat dia turun cukup lumayan, kita ngambil diskon turun 90, berarti turun berapa persen tadi ya, sekitar 4 sampai dengan 3% tadi ya. Ya, turun 4% tadi kita beli dengan harapan bisa kembali ke 95 lah, karena sempat naik tadi pagi itu, sempat naik dulu sebelum turun. Jadi kita ambil dengan target di 95 dan 130 ya, targetnya ada cukup tinggi TP2-nya, karena saham ini memang secara arah memang cukup besar, tapi bukan berarti kalau dikasih naik di TP1 kita nggak take profit, karena saham ini cukup volatile dan cukup agresif. Artinya kalau sudah take profit ya kita bisa buyback lagi gitu kan, selama dia masih di atas level proteksi kita. Level proteksi untuk saat ini SDMU di angka 85. Jadi kalau Anda mau buyback di harga yang sama, proteksinya masih sama, karena tadi sempat turun juga di sesi kedua. Setelah kita take profit tentu saja ada tekanan jual ya secara otomatis. Jadi tadi naik di jam 11 ya, 11.20-an. Kemudian sempat naik kembali di sesi kedua jam 2 di 98, artinya diberikan kesempatan kedua kalinya untuk take profit ya, harusnya dimanfaatkan. Sekarang ini turun lagi 93. Jadi kalau ngambil lagi di harga saat ini pun bisa sebenarnya, namun harus proteksinya harus dinaikkan di angka 87 ya. 87. Jadi skenario naik ke 130-an tadi untuk TP2 masih berjalan selama tidak turun di 188. Begitu SDMU ya, ini super agresif, jadi saya sarankan untuk full time trader saja, khawatir tidak bisa mengikuti kalau part time ya. Oke, lanjut. Saham berikutnya IMJS, apakah mulai uptrend? Indomobil. Oke, IMJS saat ini masih downtrend ya, belum ada nih ya, kita ngomong apa adanya aja sesuai dengan chart. EMA60 masih di atas dan belum ada reversal sama sekali sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini ya, belum ada reversal. Mohon bahas SQMI, apakah ada potensi breakout resist 88 berpotensi lanjut uptrend. Nah, ini kebetulan juga kita trading kemarin ya, cukup cepat saham ini naiknya, juga mirip dengan SDMU tadi karakteristiknya. Ini kemarin kita beli di harga di PTR ya, tentu saja ini trading di harga 7879 dan tanggal berapa ini kita belinya? Tanggal 13 ya. Ini kita share TP-nya berapa. Sudah tercapai semua sih ya. Nah, ini nah ini ya, kita beli tanggal saat turun juga hampir sama dengan karakteristik SDMU. Kita ambil ketika ada penurunan 3%-an, turun ke 78-79 kita ambil. TP-nya di 83-92 ya. Hari ini sudah di TP1 dan 92. Tepat sekali setelah mencapai 92 di tanggal 20 kemarin. Alhamdulillah turun ya. Gitu. Jadi sudah harusnya buat yang ngambil di 79 lah, katakanlah 79 itu sudah lumayan ya, sudah lumayan karena ini saham cepat ya, sudah
15%-an, kemudian turun lagi. Nah seperti ini, kalau kita tidak ambil segera ya market yang akan mengambilnya gitu ya. Jadi saya sarankan kalau Anda trading di PTR, kalau sudah mencapai TP, entah itu TP1 atau apalagi TP2 ya segera take profit meskipun itu sebagian. Kalau Anda ingin mengharapkan lebih tinggi lagi, proteksi ya dinaikkan. Dan rajin-rajinlah konsultasi supaya Anda dibantu, supaya proteksi naik berapa, Anda tahu jangan sampai sahamnya sudah naik ke TP1, TP2, Anda biarkan proteksinya sama dengan harga awal belinya. Nah, otomatis ya ini saham agresif bisa saja dia kembali turun. Begitu. Ya, jadi fungsi konsultasi itu juga itu. Kalau ternyata harus ada perubahan plan dan sebagainya, Anda harus segera konsultasi. Baik. Nah, ini CMRY ya. Cimori menarik untuk disimpan dan aman dari resesi. Ya, ini lagi-lagi ada yang banyak yang tanya resesi, saya belum melihat itu. Dan sejauh ini kita baik-baik saja. Jadi tapi ya tetap akan ada di tahun depan ada koreksi-koreksi. Ya wajar lah bulan Mei turun dan sebagainya itu turun. Hal yang wajar, tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Kita waspada perlu dengan strategi tapi tidak dengan panik dan sebagainya ya. Nah, dan juga banyak saham yang menurut kami itu secara fundamental meskipun ada kondisi buruk dan kemungkinan besar dia harga sahamnya akan turun kalau apabila terjadi crash, ya itu akan menjadi hal yang wajar, tapi kita tenang dalam menyimpannya karena secara fundamental memang ya baik gitu ya, kuat dan bisnisnya memang terbukti secara kinerja baik gitu. Seperti contohnya nih Cimori. Kenapa kita langsung ngomong seperti itu? Karena kita juga masuk Cimori. Nah, seperti yang disampaikan ini ya, kita melakukan akumulasi sejak sebulan terakhir ini seperti yang sudah Bapak Ibu mungkin tahu, member Peer dan Peers keduanya. Kita setelah anniversary kemarin mengambil beberapa saham, salah satunya ada Cimori ini, dan bahkan kita maksimalkan ketika terjadi penurunan kemarin sempat turun ya, setelah kita rekomendasikan alhamdulillahnya selalu diberikan penurunan sehingga kita bisa melakukan akumulasi di harga yang cukup rendah. Kemarin kita dapat di harga 4.100-an ya di Agustus ya. Dan kemarin terakhir kita ambil di harga 4.100 tepat di bulan September kemarin. Ya. Jadi ini salah satu saham yang menurut kami memang untuk saat ini belum ada perubahan. Saat ini memang saham yang layak simpan. Kalau nggak layak simpan nggak mungkin kita akumulasi, dan belum naik secara signifikan, sudah di atas harga kami tentu saja ya. Nah, tapi masih ini kita kemarin target kita untuk TP1-nya di 4.900 5.000 itu TP1 untuk jangka pendek ya. Kemudian bisa di atas, bahkan bisa di 7.000-an gitu kan. Nah, bagaimana fundamentalnya kok ini bisa terpilih gitu ya? Tentu saja ini memiliki pertumbuhan yang sangat bagus ya. Anda bisa lihat sendiri secara revenue pertumbuhannya konsisten ya, dan untuk saat ini sementara ini pertumbuhannya selalu di atas 10 ya atau 2 digit, dan di 2021 3 digit pertumbuhannya ya, dan itu juga terjadi di laba bersih dan juga laba operasional ya, artinya secara organik bisnisnya memang bertumbuh sangat baik ya, sangat baik. Saya kategorikan sangat baik karena pertumbuhannya ini dari atas sampai bawah gitu ya. Kemudian kita lihat di tahun ini pun pertumbuhannya masih terus berlanjut dan cukup konsisten dengan profitabilitas yang bisa dikatakan termasuk di atas rata-rata di sektor dan industrinya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa cek sendiri. Kalau kita compare katakanlah ya yang serupa, misalkan Ultra Jaya ya. Ya Ultra Jaya memiliki kondisi yang berbeda ya. Jadi memang secara bisnis kita lihat memang pertumbuhannya, perbedaan di pertumbuhan di sini memang cukup signifikan ya. Dari pertumbuhan ini cukup konsisten di Cimori ya. Di sini ada naik dan turunnya untuk Ultra Jaya. Namun ini juga cukup stabil kalau kita lihat, tapi memang tidak sesignifikan yang terjadi di Cimori tadi ya. Ini Ultra Jaya. Kemudian secara technical sendiri Cimori ini sejak IPO memang masih uptrend dan kemungkinan besar ini masih akan uptrend dalam jangka panjang, jangka menengah panjang ya. So kita cukup percaya diri untuk saham ini sementara ini selama performance dari fundamentalnya masih tumbuh. Meskipun kemarin ketika kita akumulasi banyak juga yang bilang
Kenapa saham seperti ini diakumulasi, saham tidak bergerak malah turun seperti ini? Nah, seperti itu. Jadi mindset trader dan investor memang sangat berbeda. Ya, ketika trader menghindari saham yang sedang turun, investor justru mencari posisi. Ya, jadi berbeda. PTR dengan peer sangat berbeda. Tentu saja kita desain sangat berbeda. Peer dan peers pun bahkan ada perbedaan, gitu ya. Jadi dalam kita di market, ya, kita harus tentukan pilihan. Kita mau trading dan invest. Trading atau invest, kita harus tentukan dulu. Untuk masuk itu akan berbeda, ya. Seperti ini. Misalkan Inco yang juga Bapak Ibu mungkin sudah tahu, di Januari jatuh, kita malah justru istilahnya bernafsu untuk masuk gitu ya. Nah, seperti Cimori ini ketika kemarin turun, sebenarnya nggak turun-turun banget ya, masih di area akumulasi kita, sedikit turun di bawah aja. Tapi ya kita akumulasi gitu ya. Artinya justru kalau naik seperti ini investor cuma nonton, melihat. Ya. Kalau trader memanfaatkan breakout dan sebagainya, investor melihat saja. Ya, karena kita sudah mengambil posisi di harga yang rendah. Ya. Ini strategi ini bukan berarti strategi ya yang semua orang bisa, tapi ya tentu saja hanya beberapa orang yang memang mentalnya investor jangka panjang, yang kuat menahan saham, menahan posisi jangka panjang, gitu ya. Jadi menurut saya ini secara fundamental, secara tren, teknikal, sementara ini nggak ada masalah, masih akan uptrend ke depannya. Ya silahkan, kita kemarin sudah share, kita cukup besar di saham ini, tapi cukup rendah harga kita untuk saat ini sementara ini. Semoga diberikan penurunan lagi biar kita bisa tambah posisi lagi ya, gitu, karena ini saham yang cukup baik sementara ini secara fundamental dan secara teknikal. Tapi kalau ragu ya jangan diikuti, tentu saja ini masing-masing. Kalau Anda merasa cocok ya silakan ikuti, kalau nggak cocok ya jangan diikuti. Itu kan simple. Seperti misalkan saham yang lain yang kita masukkan peer dan peer, semua itu keputusan ada di tangan Anda masing-masing. Ya itu. Dan kita juga kalau ada yang profit, ada yang loss, pasti juga kita share di laporan kinerja kan. Jadi nggak semua posisi kita akan menguntungkan, tentu saja tidak. Ya pasti akan ada yang sesuai dengan plan, ada yang tidak sesuai. Nah, itu terpaksa kita harus eksekusi dan harus diselesaikan sesuai dengan plan, gitu ya. Oke, baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton Yeftalk malam ini. Semoga Yeftalk memberikan informasi dan juga edukasi juga terkait bagaimana kita memandang sebuah kondisi market, bagaimana kita bersiap dengan apapun yang terjadi di depan. Market naik dan turun hal yang biasa, seperti itulah market, gak ada yang naik terus, gak ada yang turun terus, ada naik dan turun. Jadi ya tidak perlu panik, cukup antisipasi saja dengan strategi yang Anda sudah punya, Anda miliki, optimalisasi dengan evaluasi dan sebagainya, itu sudah cukup. Jadi kalau di luar sana banyak influencer top yang subscribernya jutaan dan sebagainya, yang viewersnya besar, bilang besok tahun depan krisis dan sebagainya, ya Anda bisa ambil itu, ambil yang positif saja. Kalau menurut Anda itu tidak perlu panik ya perlu panik gitu ya. Kenapa harus panik? Karena kita punya strategi masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan malam ini. Semoga bermanfaat, semoga menguntungkan untuk Bapak Ibu semua. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dengan share video ini ke teman-teman atau siapapun yang Anda kenal yang juga trading dan invest saham. Ajak nonton Yeftalk. Dan jangan lupa untuk isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di Yeftalk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.